Terkuaknya kisah Prabu Siliwangi masuk agama Islam. Sebelum saya melanjutkan kisah Prabu Siliwangi, like and subscribe konten video kami. Pada tahun 1409, Ki Gedeng Tapa dan anaknya Nyai Subang Larang, penguasaan Syah Bandar Muara Jati Cirebon, menyambut kedatangan pasukan Angkatan Laut Tiongkok pimpinan Laksamana Muslim Cheng Ho yang ditugaskan oleh Kaisar Yongle memimpin misi muhibah ke 36 negara, antara lain ke Timur Tengah dan Nusantara, membawa pasukan Muslim 27.000 dengan 62 kapal. Misi muhibah Laksamana Cheng Ho tidak melakukan perampokan atau penjajahan, bahkan memberikan bantuan membangun sesuatu yang diperlukan oleh wilayah yang didatanginya, seperti Cirebon dengan mercusuarnya. Oleh karena itu, kedatangan Laksamana Cheng Ho disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa sebagai Syah Bandar Cirebon. Di Cirebon, Laksamana Cheng Ho membangun mercusuar. Dalam armada Angkatan Laut Tiongkok itu, rupanya juga diikutsertakan seorang ulama, Syekh Hasanuddin, adalah putra seorang ulama besar perguruan Islam di Campak yang bernama Syekh Yusuf Siddiq, yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin serta Syekh Jalaluddin, ulama besar Makkah, masih keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Siti Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hasanuddin seorang ulama yang hafiz Quran serta ahli qiraat yang sangat merdu suaranya untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Malaka. Dikisahkan pula bahwa Syekh Hasanuddin menunaikan tugas di Malaka, selanjutnya beliau pulang ke Campak dengan menempuh perjalanan melewati daerah Martasinga, Pasambangan, dan Jayapura hingga melalui pelabuhan Muara Jati. Di Muara Jati, Syekh Hasanuddin berkunjung kembali ke Ki Gedeng Tapa, Syah Bandar Cirebon yang dulu pernah dikunjunginya bersama Laksamana Cheng Ho. Ketika kunjungan yang cukup lama itu berlangsung, Ki Gedeng Tapa dan anaknya Nyai Subang Larang serta masyarakat Syah Bandar Muara Jati merasa tertarik dengan suara lantunan ayat Quran serta ajarannya yang dibawa oleh Syekh Hasanuddin, hingga akhirnya banyak warga yang memeluk Islam. Penyebaran agama Islam yang disampaikan oleh Syekh Hasanuddin di Muara Jati Cirebon yang merupakan bawahan dari kerajaan Pajajaran rupanya sangat mencemaskan Raja Pajajaran Prabu Anggalarang, sehingga pada waktu itu penyebaran agama Islam diperintahkan agar dihentikan. Perintah dari Raja Negeri Pajajaran dipatuhi oleh Syekh Hasanuddin. Beberapa saat kemudian, Syekh Hasanuddin mohon diri kepada Ki Gedeng Tapa. Sebagai sahabat, Ki Gedeng Tapa sendiri sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa ulama besar itu, sebab ia pun sebenarnya masih ingin menambah ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Oleh karena itu, sebagai wujud kesungguhannya terhadap agama Islam, putri Ki Gedeng Tapa yang bernama Nyai Subang Karancang atau Nyai Subang Larang dititipkan ikut bersama ulama besar itu untuk belajar mengaji dan agama Islam di Campak. Beberapa waktu lamanya berada di Campak, kemudian Syekh Hasanuddin membulatkan tekadnya untuk kembali ke wilayah negeri Pajajaran. Dan untuk keperluan tersebut, maka telah disiapkan 2 perahu dagang yang memuat rombongan para santrinya, yaitu Syekh Abdurrahman, Syekh Maulana Mazkur, Syekh Abdillah Dargom, termasuk Nyai Subang Larang. Sekitar tahun 1416 Masehi, setelah rombongan ini memasuki Laut Jawa dan Sunda Kelapa, lalu memasuki Kali Citarum yang waktu itu di kali tersebut ramai dipakai keluar masuk para pedagang ke negeri Pajajaran. Akhirnya rombongan perahu singgah di Pura Dalam atau Pelabuhan Karawang, di mana kegiatan pemerintahan di bawah kewenangan Jabatan Dalam
karena rombongan tersebut sangat menjunjung tinggi peraturan kota pelabuhan sehingga aparat setempat sangat menghormati dan memberikan izin untuk mendirikan musola sebagai sarana ibadah sekaligus tempat tinggal mereka. Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Kerawang, Syekh Hasanuddin menyampaikan dakwah-dakwahnya di musola yang dibangunnya dari uraian yang mudah dipahami dan mudah diamalkan, beserta santrinya juga memberikan contoh pengajian Al-Quran menjadi daya tarik tersendiri di sekitar Karawang. Ulama besar ini sering mengumandangkan suara qorinya yang merdu bersama murid-muridnya, Nyai Subang Larang, Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mazkur, dan santri lainnya seperti Syekh Abdullah Dargom alias Darugam alias Bentong bin Jabir Mudafa alias Syekh Maghribi, keturunan dari sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan. Karena ulama besar ini memang seorang qori yang suaranya sangat merdu. Oleh karena itu, setiap hari banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan masuk Islam. Berita tentang dakwah Syekh Hasanuddin yang kemudian masyarakat Pelabuhan Kerawang memanggil dengan nama Syekh Kuro rupanya telah terdengar kembali oleh Prabu Anggalarang yang dahulu pernah melarang Syekh Kuro melakukan kegiatan yang sama tak kala mengunjungi Pelabuhan Muara Jati Cirebon, sehingga ia mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota bernama Raden Pamanah Rasa atau yang kita kenal Prabu Siliwangi. Namun tak kala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandang oleh Nyai Subang Larang. Putra mahkota yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran yang bergelar Sri Baduka Maharaja atau Prabu Siliwangi itu pun mengurungkan niatnya menutup pesantren Kuro dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik dan halus budinya. Pinangan tersebut diterima, tetapi dengan syarat mas kawinnya yaitu lintang kerti jejer 100, yang dimaksud itu adalah simbol dari tasbih yang merupakan alat untuk berwirid yang berada di Mekah. Permohonan Nyi Subang Larang disanggupi oleh Raden Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi atas petunjuk Syekh Kuro. Prabu Pamanah Rasa segera pergi ke Mekah. Di tanah suci Mekah, Prabu Pamanah Rasa disambut oleh Syekh Maulana Jafar Siddiq. Prabu Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi merasa kaget ketika namanya diketahui oleh seorang syekh, dan syekh itu bersedia membantu untuk mencarikan lintang kerti jejer 100 dengan syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sang Prabu Pamanah Rasa mengucapkan 2 kalimat syahadat yang makna pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan Muhammad adalah utusannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semenjak itulah Prabu Siliwangi masuk agama Islam dan menerima lintang kerti jejer 100 atau tasbih. Mulai dari itu, Prabu Siliwangi diberi ajaran tentang agama Islam sebenarnya. Prabu Siliwangi segera kembali ke Pajajaran untuk melangsungkan pernikahannya kedua dengan Nyai Subang Larang. Waktu terus berjalan, maka pada tahun 1422 pernikahan dilangsungkan di pesantren Syekh Kuro dan dipimpin langsung oleh Syekh Kuro. Beberapa lama setelah pernikahan, Prabu Siliwangi dinobatkan sebagai Raja Pakuan. Kerajaan Pakuan biasanya disebut Kerajaan Pajajaran saja. Pada masa kejayaan kerajaan Prabu Pamanah Rasa terkenal dengan sebutan Sri Baduga Maharaja dengan gelar Prabu Siliwangi dinobatkan sebagai raja pada usia 18 tahun. Meski sudah masuk agama Islam, ternyata Prabu Siliwangi tetap menjadikan agama resmi kerajaan yang dianut saat itu tetap Sunda Wiwitan, yakni ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengajarkan kesejahteraan. Konon agama Sunda memang tidak mensyaratkan untuk membangun tempat peribadatan khusus
Oleh karena itu, maka sisa-sisa peninggalan berupa bangunan candi hampir tidak ditemukan di Jawa Barat.